Shalom saudara, senang kita dapat ketemu kembali di dalam tiap-tiap ibadah di tempat ini. Saudara, pada hari ini mari kita akan belajar bersama-sama yang akan saya ambil di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Dan khotbah saya pada siang hari ini akan saya beri judul Menjadi Hamba Tuhan yang Benar. Menjadi hamba Tuhan yang benar. Dari kisah Nabi Elisa dan Jenderal Naaman. Terlebih dahulu mari kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan 14. Ayat 1 sampai dengan 14 saudara simak dengan baik. Naaman, panglima tentara Raja Aram, adalah seorang yang besar dan terpandang di hadapan tuannya, karena Yahweh telah memberikan kemerdekaan kepada Aram karena dia. Dia adalah seorang pahlawan yang perkasa tetapi kusta, dan pasukan-pasukan Aram menyerbu keluar, dan mereka menangkap seorang anak gadis kecil dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan istri Naaman. Gadis itu berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka nabi itu akan menyembuhkan dia dari kustanya." Dan pergilah dia memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dan begitulah gadis dari negeri Israel itu berkata." Maka Raja Aram berkata, "Pergilah, masukilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah dia, dan di tangannya dia membawa 10 talenta perak, 6.000 keping emas, dan 10 potong pakaian pengganti. Dan dia membawa surat itu kepada Raja Israel yang mengatakan, "Dan sekarang, tatkala surat ini sampai kepadamu, lihatlah, aku mengutus pegawaiku Naaman kepadamu, dan engkau harus menyembuhkan dia dari kustanya." Dan terjadilah ketika Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyakkan pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Elohim yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya menyembuhkan orang ini dari kustanya? Karena itu perhatikanlah sekarang dan lihatlah, dia sedang mencari gara-gara terhadap aku." Maka terjadilah sesudah Elisa abdi Elohim itu mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dia mengirim pesan kepada raja dengan mengatakan, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkanlah dia datang kepadaku sekarang, maka dia akan mengetahui bahwa ada seorang nabi di Israel." Lalu Naaman datang dengan kudanya dan dengan kereta perang, lalu berdiri di depan pintu rumah Elisa. Dan Elisa mengutus seorang utusan kepadanya dengan mengatakan, "Pergi, dan engkau harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Biarlah dagingmu kembali kepadamu dan tahirlah." Tetapi Naaman marah dan pergi, serta berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Elohimnya, lalu menggerak-gerakannya tangannya di atas penyakit ini dan menyembuhkan kusta ini. Bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada semua air di Israel? Bukankah aku dapat mandi di dalamnya dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan kemarahan. Lalu pegawai-pegawainya mendekati dan berbicara kepadanya serta berkata, "Bapakku, jika nabi itu mengatakan perkara yang besar kepadamu, bukankah engkau akan melakukannya? Betapa mudahnya ketika dia berkata kepadamu, 'Mandilah dan menjadi tahir.'" Lalu Naaman turun dan menyelam 7 kali di Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Elohim itu. Lalu tubuhnya pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil, dan dia telah tahir.
Nah, saudaraku yang terkasih, jika saudara menyimak pembacaan ayat-ayat yang tadi saya bacakan, saya tertarik dengan kisah ini, saudara. Kita bisa banyak belajar dari setiap ayat di dalam firman Tuhan ini, khususnya mengenai pribadi daripada Elisa. Dia seorang nabi, dia seorang hamba Tuhan yang saat itu berkarya atas nama Elohim. Paling tidak dari kisah ini ada 4 pelayan Tuhan yang dapat kita pelajari. Karena keempat pelayan Tuhan ini memiliki andil masing-masing untuk membawa Naaman mengenal Elohim. Yang pertama, gadis kecil yang ditawan. Yang kedua, Nabi Elisa. Yang ketiga, pengawal-pengawal Naaman. Yang keempat, Gehazi, bujangnya Elisa. Nah, keempat hal ini kalau saudara merenungkan sangat berhubungan dengan masa kini, gereja di akhir zaman ini. Mari saudara, kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, saudara, gadis kecil yang ditawan. Di situ ada di dalam ayat 2 dan 3. Dan pasukan-pasukan Aram menyerbu keluar, dan mereka menangkap seorang gadis kecil dari negeri Yisrael. Ia menjadi pelayan istri Naaman. Gadis itu berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka nabi itu akan menyembuhkan dia dari kustanya." Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat orang Aram ini seringkali berperang melawan orang Yisrael, dan seringkali bangsa Aram itu mengalahkan orang Yisrael. Jadi deg-degan juga raja Yisrael ini. Di ayat yang kedua, di situ ada seorang gadis yang ditawan oleh orang Aram dari Yisrael. Ini menandakan bahwa pernah atau paling tidak sekali orang Israel itu pernah dikalahkan oleh orang Aram. Gadis kecil ini di kitab suci tidak disebut namanya karena ia tawanan. Gadis tersebut menjadi pelayan bagi istri Naaman. Satu hal yang gadis ini lakukan adalah menceritakan kepada nyonyanya. Di situ dikatakan, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka nabi itu akan menyembuhkan dia dari kustanya." Siapa gadis ini, saudara? Kita tidak ada yang tahu karena tidak diceritakan secara detail, saudara. Namun yang pasti ia adalah seorang yang tidak terpandang. Lagi pula dia itu masih kanak-kanak, yang membuatnya tambah tidak dianggap. Bahkan status gadis ini adalah seorang budak, saudara. Namun yang menarik di sini, ketika ia melihat penyakit yang diderita oleh tuannya, gadis ini memberanikan diri untuk memberitakan kabar baik kepada Naaman. Ia memperkenalkan ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkannya. Saya berpikir mungkin gadis ini ingin menginjil, ingin memperkenalkan Elohim Yisrael. Tetapi mungkin gadis kecil ini takut karena dia seorang budak, anak-anak lagi. Tetapi anak ini mengalahkan semua nalurinya sebagai orang Yisrael yang tertawan. Ia menjadi pemberita Injil, saudara. Perhatikan, saudara, bahwa gadis ini tidak sekedar mengatakan ada nabi yang bisa menyembuhkan. Sesungguhnya maksudnya di ayat ini dikatakan ada Elohim Yahweh yang hidup, yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman melalui Nabi Elisa. Jika saya aplikasikan di zaman ini, mungkin seperti orang Kristen yang sederhana anak ini, tetapi rindu
menginjil, namun tidak fasih berbicara atau mungkin takut. Jadi paling tidak anak ini kalau takut menginjili, ayo kita ke gereja, paling hanya begitu saja saudara. Tetapi Tuhan ternyata memakai orang yang tidak terpandang untuk menjadi saksi Elohim, saudara. Sungguh luar biasa, saudara. Sekarang yang kedua, saudara, Nabi Elisa. Ia adalah seorang pelayan Tuhan. Jika zaman sekarang disebut sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil. Hamba Tuhan adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, yang meluangkan waktunya secara full time untuk pekerjaan Elohim. Saudara, kita tahu bahwa Raja Israel sedang kebingungan. Tadi kalau saudara membaca dengan baik, itu Raja Israel itu sedang kebingungan bagaimana menyembuhkan Naaman yang sakit kusta itu. Raja Israel berpikir ini Raja Aram aneh-aneh aja nih. Masakan dia mengirim jenderalnya yang sakit kusta lalu menyuruh aku untuk menyembuhkannya. Memang Raja Aram menulis surat ini hanya sebagai untuk diplomatik, saudara. Bukan karena si Raja Aram ini mau supaya Raja Israel itu menyembuhkan penyakit kusta daripada Naaman. Bukan begitu maksudnya, saudara. Tetapi berdasarkan informasi kesaksian dari budak yang ditawan itu, ada seorang abdi Elohim di Israel bernama Elisa, supaya dialah yang menyembuhkan penyakit itu, berdoa bagi penyakit Naaman. Nah, Raja Israel ini melihat persoalan ini dari sudut pandang politik, saudara. Dan ternyata hubungannya dengan Tuhan itu tidak dekat. Maka di dalam kebingungannya dia mengoyakkan pakaiannya, saudara. Nah, Nabi Elisa ini mendengar kisah ini, saudara. Dia mencoba mendatangi Raja Israel dengan berkata, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Ini bukan urusanmu, ini urusan Tuhan. Jadi Nabi Elisa ini sedang mengamat-ngamati perilaku daripada Raja Israel, saudara. Dan Nabi Elisa mengingatkan agar Raja Israel itu memisahkan persoalan rohani dengan persoalan politik. Seperti Nabi Elisa untuk membantu Raja Israel tidak harus menjadi seorang politisi, saudara. Dia tetap menjadi seorang nabi. Dia tetap menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan suaranya, saudara. Tidak seperti sekarang ini, lihat aja tuh yang demo tentang Ahok, saudara. Petinggi-petinggi pemimpin rohani yang ngakunya pemimpin rohani, lihat aja tingkah lakunya, saudara. Ikut politik. Sebenarnya sebagai hamba Tuhan tidak boleh ikut politik. Coba kita lihat di ayat 9 dan 10. Di situ dikatakan, lalu Naaman datang dengan kudanya dan dengan kereta perang, lalu berdiri di depan pintu rumah Elisa. Dan Elisa mengutus seorang utusan kepadanya dengan mengatakan, pergi dan engkau harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Biarlah dagingmu kembali kepadamu dan tahirlah. Saudaraku yang terkasih, dari ayat tersebut apa yang saudara dapat simak? Dari ayat 9 sampai dengan 10, apa yang saudara dapatkan dari pembacaan ini, saudara? Ada yang tahu apa, saudara? Ternyata Elisa tidak keluar dari rumahnya, saudara. Elisa tetap berada di dalam rumah. Lalu ia hanya menyuruh bawahannya supaya Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Di sini bukan berarti Elisa itu malas, tetapi kita bisa melihat bahwa Elisa sebagai hamba Tuhan tidak takut dengan yang namanya jenderal, saudara.
Bukan karena jenderal kemudian diperlakukan secara istimewa, saudara. Jadi Elisa tidak pandang bulu dalam melayani. Dan Elisa hendak mengajarkan agar Naaman itu taat, agar Naaman itu rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi mula-mula Naaman itu belum bisa, saudara. Di dalam ayat 11 sampai 12, ketika Naaman disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan, Naaman kenapa, saudara? Naaman marah, saudara. Nggak mau, angguran aku kembali ke negeri Aram. Kalau masalah mandi, sungai di Damsik lebih bagus daripada sungai di Israel. Dari sini kita melihat pada awalnya Naaman ini menganggap remeh, menganggap gampang, saudara. Dia pikir bahwa itu perkataan Nabi Elisa, tetapi sesungguhnya itu adalah suara Elohim melalui Nabi Elisa, saudara. Saya mau katakan begini, saudara. Nabi Elisa berbeda dengan pendeta-pendeta zaman sekarang. Kalau pendeta zaman sekarang saat berkhotbah, dasarnya kitab suci yang sudah tertulis, saudara. Tidak spontan, sudah dibuat kerangka khotbahnya dan bisa dipelajari. Saya ketika mau berkhotbah, saya tentu belajar, siap dulu, saudara. Bikin kerangka khotbahnya dan merenungkannya, apa yang mau saya ucapkan itu bisa dipelajari, saudara. Tetapi di zaman seperti Nabi Elisa, dia itu menyampaikan firman Tuhan, tidak membaca kitab suci terlebih dahulu, saudara. Karena mungkin saat itu belum ada kitab suci, saudara. Kalau ia mau mendapatkan suatu pesan, langsung dia terima dari Tuhan. Jadi apa saja yang dikatakan Tuhan itu harus segera disampaikan, saudara. Jadi ketika Elisa berkata pergi mandi 7 kali di sungai Yordan, itu bukan tips, saudara. Itu bukan resep yang dipelajari sebelumnya, saudara. Bukan, saudara. Jadi kalau Naaman menolak perintah daripada Nabi Elisa, itu berarti juga menolak perintah daripada Bapa Yahweh. Ini bukan masalah sungai yang menyembuhkan, saudara. Ini bukan masalah air yang menyembuhkan. Mau sembuh nggak? Dilatih untuk taat, saudara. Dilatih untuk rendah hati. Yang dapat kita pelajari bahwa kesembuhan itu bukan hanya terjadi pada simbol-simbol tertentu atau alat-alat tertentu, saudara. Kalau tidak pakai alat, tidak ada kesembuhan. Sebab Tuhan tidak boleh diganti dengan simbol-simbol atau tanda-tanda, saudara. Karena Tuhan sanggup berkarya untuk menyembuhkan seseorang dengan cara yang menurut kita itu aneh, saudara. Jadi kita bukan mencari simbol, tetapi kita mencari Elohimnya, kuasanya, saudara. Misalnya, saudara, minyak untuk mendoakan orang sakit itu baik nggak, saudara? Baik, saudara. Tapi bukan karena minyak yang menjadi segala-galanya, saudara. Saudara jangan karena nggak ada minyak lalu nggak jadi mendoakan seseorang dan berkata, oh nggak ada minyak jadi tidak afdol. Bukan begitu, saudara. Sebab yang menyembuhkan bukan minyaknya, tetapi yang menyembuhkan adalah Elohim. Biar saudara beli minyak 1 kilo, 1 ember, jika saudara tidak mempunyai iman, percuma, tidak akan sembuh, saudara. Saudara sakit mau didoakan 10 pendeta kaliber sekalipun, kalau di dalam diri saudara tidak punya iman, tidak akan sembuh, saudara. Ayat 11 di situ dikatakan, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Elohimnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit ini dan menyembuhkan kusta ini.
Jadi Naaman di sini mengharapkan Nabi Elisa itu keluar dan menumpangkan, menguyak-nguyak kepalanya itu supaya penyakitnya sembuh, saudara. Yesua juga pernah berkata di dalam Yohanes 4 ayat 50 sampai 51, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu kemudian percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesua. Ketika di tengah jalan, hamba-hambanya itu memberi kabar bahwa anaknya hidup, sudah hidup. Jadi kita sering kehilangan kuasa Tuhan karena kita ingin melakukan hal-hal yang besar daripada melakukan hal-hal yang sederhana yang diminta oleh Tuhan, saudara. Dari kisah Nabi Elisa ini hendak mengajar Naaman supaya ia tahu bahwa bukan manusia yang menyembuhkan, bukan manusia yang menumpangkan tangan di penyakitnya itu, tapi semua karena Elohim, saudara. Amin, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara, pengawal-pengawal Naaman. Ketika Naaman gengsi dan tersinggung karena disuruh mandi di sungai, dan ketika dia berencana untuk mengabaikan firman Tuhan dan kembali ke rumahnya, pengawal-pengawalnya ini justru menasehati dengan berkata, "Tuan, seandainya Nabi itu menyuruh perkara sukar kepadamu, bukankah Tuan akan melakukannya? Apalagi cuma perkara mandi, cuma mandi 7 kali di sungai Yordan. Masa sih Tuan gak mau?" Itu nasihat-nasihat dari pengawal-pengawal Naaman. Kemudian apa, saudara? Dari situ Naaman dengan rendah hati dan menuruti nasihat dari pengawal-pengawalnya. Dan kemudian ia pergi ke sungai Yordan untuk mandi 7 kali. Maka ia sembuh, saudara. Coba kalau kita renungkan, seandainya tidak ada pengawal yang menasehati dia pada saat itu, apakah Naaman akan sembuh? Tidak, saudara. Jika Naaman tidak sembuh, maka ia tidak akan menyembah Tuhan, tidak akan mengenal Tuhan, tetap menyembah kepada dewa-dewanya, saudara. Saudaraku yang terkasih, inilah 3 tipe pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan perannya masing-masing, yang kemudian berhasil membawa Naaman itu untuk mengenal Elohim, saudara. Kalau ditanya peran siapa yang paling penting, peran siapa yang paling penting, saudara, dari ketiga orang ini, saudara? Saya katakan semuanya penting, saudara. Amin, saudara. Amin. Semuanya penting, karena jika salah satu dari mereka tidak ada, maka Naaman tidak akan bertobat dan percaya kepada Tuhan, saudara. Tuhan bisa memakai orang-orang kecil untuk mengingatkan orang-orang besar seperti Naaman, yaitu Tuhan memakai seorang budak, seorang gadis kecil, saudara. Kemudian di ayat 13, Tuhan juga memakai pegawai-pegawai Naaman untuk memberi nasihat. Jadi saudaraku yang terkasih, jika kita pelayanan, kita harus saling backup, saudara. Kita harus saling dukung satu dengan yang lain. Jangan saling ingin menonjolkan diri sendiri, saudara. Saya sebagai gembala, saya pun menghargai yang namanya kerja sama tim, saudara. Karena tanpa saudara, saya tidak mungkin bisa bekerja. Betul nggak, saudara? Dan dalam ayat 14, Naaman akhirnya apa, saudara? Disembuhkan. Disembuhkan dengan ajaib, saudara. Tuhan kalau sudah mau menjamah seseorang itu tuntas, saudara. Bayangkan, saudara, tubuhnya seperti seorang anak kecil, saudara. Firman Tuhan katakan tubuhnya seperti tubuh seorang anak. Saudara percaya nggak, saudara? Halus seperti anak kecil. Ada orang yang berkata, masa sih Naaman kan sudah tua, mana mungkin mukanya langsung seperti anak kecil. Saudaraku yang terkasih, kalau Elohim sudah mau menyembuhkan seseorang, itu lebih hebat dari yang dilakukan oleh dokter, saudara. Amin, saudara. Sebenarnya, saudara, Naaman pada saat sebelum disembuhkan,
itu sudah tamat riwayatnya, saudara. Dalam hal karir, dia sudah tamat. Di dalam politik, dia sudah tamat. Di dalam kemiliteran, dia sudah tamat. Memang ia jenderal, disayang oleh Raja Aram. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang jenderal yang sakit kusta, saudara? Orang yang sakit kusta pasti saat itu diapain, saudara? Disingkirkan, saudara, diasingkan, saudara. Saya yakin Raja Aram ini sudah mencari dokter-dokter di pelosok, saudara. Siapa yang bisa menyembuhkan jenderal saya akan bayar dengan mahal. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan juga. Sehingga akhirnya Naaman itu dilatih kerendah hati untuk menjadi taat, untuk menjadi percaya, untuk melaksanakan perintah Elohim. Lalu Naaman disembuhkan. Amin, saudara. Mari sekarang kita baca ayat 15 sampai 16, saudara. Ada yang bisa bantu baca nggak? Ayat 15 sampai 16. Kemudian dia kembali kepada abdi Elohim, Iya. ia dan seluruh pasukannya, lalu masuk dan berdiri di hadapannya, serta berkata, lihatlah, sekarang aku tahu bahwa tidak ada Elohim di seluruh bumi kecuali di Israel. Dan sekarang terimalah suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa berkata, demi Yahweh yang hidup, yang kepadanya aku melayani, aku tidak mau mengambilnya. Dan Naaman mendesaknya agar menerimanya, tetapi dia menolak. Nah, saudaraku yang terkasih, dari pembacaan ayat 15 sampai 16 ini, ada apa di balik ini semua, saudara? Ada yang katakan Elisa itu sombong menolak berkat Tuhan. Mentang-mentang Elisa itu keturunan orang kaya, jadi nggak mau terima. Tapi saudaraku yang terkasih, ini pandangan yang keliru, saudara. Sebab ada kalanya Elisa itu menerima berkat daripada Tuhan, saudara. Tapi kali ini ia tidak menerimanya, saudara. Ini yang mau kita renungkan pada siang hari ini. Ada apa, saudara? Mengapa Elisa menolak pemberian daripada Naaman, saudara? Karena ini kasus khusus, saudara. Naaman itu kan orang yang baru percaya kepada Elohim. Kita harus memahaminya, saudara. Elisa merindukan Naaman itu bersyukur kepada Tuhan, tidak bersyukur kepada Elisa. Sekarang kita baca ayat 17 sampai 19. Ini menarik, saudara. Akhirnya berkatalah Naaman setelah pemberiannya ditolak, saudara. Coba ayat 17 sampai 19. Ada yang bisa bantu baca? Kemudian Naaman berkata, jika tidak, biarlah muatan tanah sepanjang bagal diberikan kepada hambamu. Sebab hambamu tidak akan lagi membuat persembahan bakaran dan kurban kepada ilah-ilah lain kecuali kepada Yahweh. Kiranya Yahweh mengampuni hambamu atas perkara ini. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud di sana, dan dia ditopang oleh tanganku, dan aku sendiri sujud di kuil Rimon, ketika aku sendiri sujud di kuil Rimon itu, kiranya Yahweh mengampuni hambamu dalam perkara ini. Maka Elisa berkata kepadanya, pergilah dalam damai sejahtera. Lalu Naaman pergi tidak berapa jauh darinya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Nabi Elisa adalah model hamba Tuhan yang patut kita contoh, saudara. Dan kalau kita simak, Elisa itu memiliki disiplin yang amat tinggi, saudara. Padahal Naaman ini ingin memberikan hadiah-hadiah itu sangat banyak, saudara. Jika saudara membaca ayat 5b, di situ dikatakan Naaman membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Berapa duit tuh, saudara, pemberian daripada Naaman ini? Banyak sekali, saudara. Tetapi Elisa tidak ngiler dengan pemberian itu, saudara, karena dia punya disiplin yang luar biasa, saudara. Saudaraku yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, jangan hidup karena uang.
Jangan memperkaya diri dengan pelayanan saudara. Kalau saudara mau menginjil, menginjilah dengan benar saudara. Jangan menginjil karena uang. Jangan menginjil karena mencari materi saudara. Saya punya rekan hamba Tuhan sempat ribut masalah Sabat dan Minggu saudara. Orang tersebut mengatakan Sabat tidak boleh bekerja. Hari Sabat harus untuk Tuhan, harus beribadah. Jadi hari Sabat no kerja, tidak cari uang. Tetapi kalau hari Minggu untuk cari uang. Tuh kata Pak Daniel, boy, hari Minggu untuk cari uang. Kalau hari Sabat tidak. Saya tanya, maksudnya apa? Sabat jangan terima uang, kalau hari Minggu berkhotbah untuk cari uang. Oh, begitu toh. Baru tahu saya saudara. Kalau hari Minggu untuk cari uang, berarti hari Minggu itu hari kerja ya saudara. Itu saudara. Ada hamba Tuhan tipe-tipe demikian saudara, termasuk Pak Daniel ya. Jadi saya nggak salah ngomong ya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan berkata apa saudara? Pergi jadikan bangsa muridku. Kamu telah menerima karunia ini dengan cuma-cuma, maka berikanlah secara cuma-cuma. Hamba Tuhan itu hidup karena kasih karunia Elohim saudara. Tidak perlu cari berkat, berkat pasti datang sendiri kalau kita benar di hadapan Elohim saudara. Saya hidup dari firman Tuhan, sehingga saya dipelihara pun karena firman Tuhan saudara. Kalau dari gaji per bulannya nggak cukup saudara, tetapi karena Tuhan yang memelihara kehidupan saya saudara. Saudaraku yang terkasih, jadi sebagai hamba Tuhan jangan cari uang. Kita sebagai pelayan Tuhan ada berkat-berkat yang tidak terduga saudara. Hamba Tuhan harus hidup dengan iman. Kalaupun datang, biarlah datang karena berkat daripada Bapak Yahweh. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih, mobil saya Outlander sudah hampir 3 bulan itu di bengkel saudara. Belum ada spare partnya karena 1 meter 1,7 meter itu jatuh saudara. Jadi jatuh plek gitu, jadi mesinnya itu rusak saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Itu bukan mobil saya saudara. Itu bukan mobil saya hanya dikasih pinjem, tapi dianggap milik sendiri. Dan apa yang terjadi saudara? Mobil saya di bengkel sudah 3 bulan. Orang yang memberi mobil Outlander ini mengatakan ganti, beli lagi yang baru, dan hal itu terjadi saudara. Saya pikir hanya guyon saudara, tetapi benar saudara. Baru beberapa hari yang lalu datanglah mobil yang sangat besar, sampai tempat garasi rumah saya itu nggak muat saudara. Itu semua karena Tuhan. Amin. Baru saudara, besar, dan saya belum berani memakainya saudara. Karena satu apa, rumah saya kecil, mobil saya gede banget saudara, udah gede tinggi lagi, saya kecil saudara. Untuk mengeluarkan dari garasi rumah aja itu takut saudara, karena susah, harus pelintir saudara. Tetapi saya katakan saudara, saya hidup karena firman, saya diberkati juga karena firman saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, hiduplah karena Tuhan saudara, sehingga Tuhan memberkati pekerjaan kita. Amin saudara. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tapi kita pun harus memiliki self control saudara.
Ada saatnya kita terima, ada saatnya kita tolak, saudara. Jangan gampang menerima berkat dari orang yang baru percaya kepada Tuhan, saudara. Karena imannya itu masih belum kuat, saudara. Ketika kita menerima berkat dari orang yang baru menerima Tuhan, ketika dia berbalik, dia bisa berbicara macam-macam, saudara. Tuh lihat tuh, Priscilla, maunya duit gua aja gitu. Bisa begitu, saudara. Itulah yang mau dikasih tahu Elisa kepada Naaman, saudara. Sekarang kita melihat tipe pelayan yang keempat, yaitu siapa, saudara? Hamba Elisa. Gehazi, saudara, bujangnya Elisa. Elisa hendak memberi contoh Gehazi bahwa hamba Tuhan bukan hidup melulu karena uang, saudara. Siapa Gehazi ini, saudara? Saya yakin dia adalah orang yang sudah tahu banyak tentang Elohim, karena dia bujangnya Elisa. Dia tentu banyak melihat peristiwa-peristiwa dahsyat akan kuasa daripada Elohim. Ia juga pernah melihat bagaimana Elisa bernubuat dan semuanya tergenapi. Air pahit berubah menjadi manis, yang seharusnya mampu membuatnya menjadi semakin dekat dengan Elohim, saudara. Walaupun ia tinggal di lingkungan yang dapat dikatakan sebagai lumbung rohani, namun dia mengalami kematian secara rohani, saudara. Hal ini dapat dilihat dari apa yang diperbuatnya. Ia mempunyai motivasi uang, saudara. Gehazi itu orang yang disuruh mengatakan supaya Naaman pergi ke sungai untuk mandi 7 kali. Di dalam cerita selanjutnya, Gehazi ini gagal mewarisi kepribadian daripada Nabi Elisa. Malahan bujangnya ini korupsi, bohong menjual kebenaran atas nama Tuhan lagi, saudara. Kita nggak boleh, saudara, bohong atas nama Tuhan. Coba kita perhatikan, setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, ayat 20-24, maka pergilah mereka. Nekat nggak Gehazi ini, saudara? Malah dikatakan apa di ayat 20? Demi Yahweh yang hidup, pasti aku akan berlari mengejarnya, dan aku akan mengambil sesuatu daripadanya. Dan akhirnya ayat selanjutnya Elisa tahu, saudara, dan Elisa menegur. Malah penyakit kusta daripada Naaman itu pindah kepada Gehazi dan kepada anak cucunya, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Uang itu bisa menghambat keselamatan kita, saudara. Uang itu bisa merusak pelayanan kita, saudara. Elisa merasa ini tanggung jawabnya, mendidik anak buahnya, menegur anak buahnya. Jika anak buahnya salah, jangan dibiarin, saudara, tetapi harus ditegur, saudara. Jadi ketika saudara suatu ketika berbuat salah, ketika saya menegur saudara, saudara jangan sakit hati, saudara. Saya tidak benci, tetapi saya hanya menasehatin untuk saudara menjadi benar, saudara. Inilah konsekuensinya seorang pemimpin, saudara. Harus berani menegur supaya orang-orang yang ada di sekelilingnya itu benar, saudara. Amin, saudara. Amin. Gehazi memiliki hati yang serakah, saudara. Oleh karena itu ia berusaha untuk mencemarkan tindakan kemurahan daripada Tuhan untuk mencari keuntungan, saudara. Pelanggaran Gehazi termasuk mengkhianati Elisa, saudara, karena dia berdusta kepada Naaman dan kepada Elisa. Ia mencemarkan dengan memakai nama Tuhan, saudara. Zaman sekarang banyak hamba Tuhan yang berusaha memperkaya dirinya sendiri dengan menjual, menggunakan firman Tuhan untuk keuntungannya sendiri, saudara. Banyak, saudara. Cuma saya sebagai hamba Tuhan ada etika
tidak boleh menceritakan sesama hamba Tuhan, saudara. Nah, mengapa Gehazi berani meminta, saudara? Kenapa Gehazi berani meminta, saudara? Saya merenungkannya begini, saudara. Gehazi itu merasa andil. Aku kan terlibat. Aku juga punya peran serta. Walaupun peran sertaku kecil, tapi jangan disepelein dong. Memang aku bukan nabi besar seperti Elisa, tapi aku kan yang menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan. Jadi aku ada kiprahnya. Aku berhak dong memperoleh PK. Kalau diaplikasikan di dalam gereja, misalnya walaupun hanya singer, walaupun hanya penerima tamu, akan tetap ada kiprahnya. Jadi wajar dong aku terima PK. Saudaraku yang terkasih, kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan, jangan pernah mengharapkan PK, saudara. Jika diberi, kita terima. Jika tidak minta. Tetapi melayani pekerjaan Tuhan dengan tulus, saudara. Amin, saudara. Dari kisah ini, tipe manakah kita itu, saudara? Mari kita introspeksi diri sendiri, saudara. Jangan-jangan kita berada di tipe yang keempat ini, saudara. Jika ada di antara kita berada di tipe Gehazi, mari siang hari ini, saudara, kita bertobat. Sebaiknya kita meneladani 3 tipe sebelumnya, saudara. Mengapa Tuhan memilih Naaman, memilih saudara dan saya? Yang pasti Tuhan menyelamatkan siapapun yang Dia pilih untuk diselamatkan, saudara. Jika kita dipilih oleh Elohim, itu suatu anugerah yang harus kita syukuri, saudara. Jadilah hamba Tuhan yang benar. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Walaupun mungkin kemampuan saudara terbatas, namun yang terbatas itu bisa dipakai Tuhan untuk membawa jiwa untuk datang mengenal kepada Tuhan. Yang pasti setiap kita pasti diberi kemampuan untuk kita bisa melayani. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki kemampuan untuk melayani, saudara. Semua punya, saudara. Dulu saya tidak bisa apa-apa, saudara. Tetapi karena saya taat dan saya mau belajar dan saya mau diubahkan oleh Ruach HaKodes, maka saya bisa seperti sekarang ini. Jika saya bisa, saudara pun bisa. Amin, saudara. Amin. Mari kita mengambil peran yang positif di dalam pemberitaan kabar baik, saudara. Memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenalnya, saudara. Sehingga orang-orang yang kita injili itu bisa kenal Tuhan, bisa kenal sesembahan yang sesungguhnya, saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara, melalui renungan Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang baik. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan.